Pada part ke-138 diambil dari light novel bab 322 sampai dengan 323, penyerangan ke Villa Joshua Rankandel. Baiklah kalau begitu. Peng Emas, pemimpin pertama klan Peng. Jika ini adalah penyamaran terbaikmu, maka itu sungguh menyedihkan. Aku merasa sedikit kehilangan kepercayaan diri saat kita melanjutkan sebagai mitra bisnis. Kehilangan kepercayaan diri, katamu? Setelah merasakan kemampuan teknis kita lebih dari orang lain? Mau tak mau aku merasa kecewa, hehe. Saat Peng tertawa, 3 anggota suku salju emas lainnya ikut bergabung. Saya Golden Sunny, pemimpin kedua klan Peng. Apakah Anda ingat ketika kami menyamarkan Anda sebagai pensiunan tentara bayaran yang berkeliling dunia? Saya Golden Dory, pemimpin ketiga klan Peng. Senang bertemu Anda lagi, Jin Rankandel. Aku Lagu Emas, pemimpin Peng keempat. Jika dilihat lebih dekat, wajahmu cukup unik untuk ukuran manusia. Ini tentu sesuai dengan reputasi klan Peng kita. Peng, Sunny, Dory, Lagu. Mereka berempat adalah tokoh terhormat yang menggambarkan suku salju emas sebagai pedagang terhebat di kerajaan Shan. Nah, bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak kecil yang terus berbicara tidak hormat kepada tuan kita? Tuanku adalah pembawa bendera Rankandel yang terhormat. Saat Jet melontarkan lelucon sambil mengepalkan tinjunya, Kashmir mencengkeram bahunya. Diam dan minggir. Tuan muda akan menanganinya pada waktunya. Ya. Apakah Anda pedang hantu, Tuan Kashmir? Terima kasih sudah turun tangan. Saya sedang berpikir untuk memberi pelajaran pada teman kasar itu. Peng mendengus sambil melihat Jet pergi dengan ekspresi kesepian. Mendiamkan! Mendiamkan! Para anggota suku salju emas mengulurkan tinju mereka ke udara, mengeluarkan suara siulan. Melihat anggota suku salju emas ini, Jin dan Kashmir menahan tawa mereka. Tidak diragukan lagi, mereka adalah kelompok yang menyenangkan. Berkat kamu, kami berhasil mengumpulkan kekayaan. Tapi bisnis sebenarnya dimulai sekarang. Kami sudah bersiap, tapi kami tidak bisa memulai bisnis sendiri tanpa seorang protagonis. Peng dan Sunny memberitahu Jin. Saya suka itu. Setelah menjadi flag bearer Rankandel, kita akan membahas bisnis sebenarnya. Senang bertemu dengan kalian semua. Itu adalah hal terakhir yang Jin katakan saat bertemu dengan suku salju emas. Bisnis yang mereka bicarakan adalah bisnis kosmetik. Sejauh ini, suku salju emas telah mengumpulkan kekayaan dengan menginvestasikan kekayaannya di berbagai pedagang dan bisnis penting. Namun kini, mereka ingin memulai bisnis sendiri secara langsung. Sebuah bisnis inovatif yang mampu menaklukkan dunia. Dory dan Song membuka lipatan kertas tebal yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Kertas itu, setebal hampir 2 cm, berisi rencana bisnis dan rincian kontrak. Ya, lihat sekilas. Kontraktornya adalah Jin Rankandel, dan penerima kontraknya adalah klan Peng. Ya, tidak ada ketentuan penting yang perlu dikhawatirkan. Singkatnya, pembagian keuntungan adalah 50-50, kendali operasional penuh ada di tangan kita. Tanggung jawab, dan Anda harus dengan setia mematuhi iklan. Pemutusan kontrak sama sekali dilarang. Aku tidak menyukainya sejak awal. Bagi hasil seharusnya 70-30. Aku akan mengambil 70. Adapun hak pengelolaan, kamu dapat memiliki kendali penuh atas tanah binatang buas, tetapi di wilayah pemukiman manusia, kamu harus pertimbangkan pendapatku sampai batas tertentu. Yang terakhir ini bisa diterima. Tapi bukankah yang pertama terlalu berlebihan? 70-30? Apakah kamu mencoba bertindak seperti bandit melawan kami? Sebaliknya, suku salju emas secara resmi akan mendapat perlindungan dari pembawa bendera ke-12 Rankandel. Artinya, saya akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan materi yang disebabkan oleh serangan langsung dari siapapun, sebut saja penyerangan, penjarahan, perampokan, dan sebagainya. Itu menggoda. Sebagai anggota suku salju emas, itu benar-benar cerita yang menarik. Alasan mereka belum memulai bisnis sendiri sampai sekarang terutama karena 2 alasan.
Yang satu sedang menunggu jin, dan yang lainnya kekurangan sarana untuk melindungi diri mereka sendiri. Masalah kedua adalah masalah yang signifikan. Sekalipun mereka punya banyak uang, menemukan kelompok bersenjata yang dapat dipercaya tidaklah mudah. Mereka tidak memiliki garis keturunan, tidak memiliki reputasi yang baik, tidak memiliki kekuasaan. Suku salju emas tidak lebih dari sekelompok monster kecil yang suka mencari uang. Ksatria penjaga Rankandel telah mengirimkan beberapa pasukan untuk memulihkan Bradamante, jadi mereka melindungi uang yang telah mereka kumpulkan. Namun uang itu dalam keadaan rapuh seperti lilin yang tertiup angin. Macan merah dengan hati-hati mengawasi ksatria penjaga Rankandel dan menuntut pembayaran, dan sikap mereka sepertinya menunjukkan bahwa jika mereka melawan, mereka akan membunuh dan menjarah mereka seluruhnya. Jika Rankandel menyerang kami, apakah Anda akan mengganti kerugiannya? Tentu saja. Dan jika Zipple menyerang? Tentu saja. Baiklah, kami terima. Anehnya, Peng langsung menerima lamaran Jin. Dia menilai lebih menguntungkan memiliki 30% yang aman daripada mengambil risiko kehilangan 50% yang mereka miliki saat ini. Saya telah mendengarkan rencana bisnis kalian, dan tampaknya sangat detail dan inovatif. Terutama dalam hal periklanan, kalian telah banyak memikirkannya. Peng dan anggota suku salju emas mulai menjelaskan rencana bisnisnya. Ceritanya cukup panjang, tapi bisa diringkas dalam satu baris. Mereka akan langsung menggunakan karakter Jin Rankandel dalam iklannya. Bayangkan ini, Jin Rankandel. Kemanapun Anda pergi, akan ada lukisan besar wajah Anda di gedung-gedung terkemuka. Seukuran layar kapal. Anda akan berpose dengan kosmetik kami sambil memegang produk. Juga akan ada teks di bawah ini. Rasakan kecantikan yang dipilih oleh Jin Rankandel, cobalah kosmetik dari klan Peng. Atau, temukan kecantikan barumu. Direkomendasikan oleh Jin Rankandel, kosmetik dari klan Peng. Bagaimana kedengarannya? Inovatif, kan? Setiap kali orang memikirkan kosmetik Peng Clan, mereka tentu akan memikirkan wajahmu. Faktanya, belum pernah ada orang yang melakukan iklan produk seperti ini sebelumnya. Selanjutnya, kosmetik kami dibagi menjadi 3 kategori. Premium Golden Snow, Silver Snow yang terjangkau, dan Oni Snow khusus kostum. Kami akan mengambil uang dari semua manusia di dunia, dari rakyat jelata hingga bangsawan Vermont. Kosmetik Oni Snow untuk kostum akan diaplikasikan oleh teknisi ahli dari suku salju emas sendiri, memberikan transformasi sempurna seolah-olah Anda adalah pensiunan tentara bayaran. Ini adalah produk khusus yang terutama ditujukan bagi mereka yang terlibat dalam operasi rahasia. Tidak akan disertakan dalam iklan dan hanya dapat dibeli secara diam-diam. Selain itu, sebagian dari keuntungannya akan disumbangkan ke berbagai organisasi untuk mempromosikan citra positif dan ramah suku salju emas. Pernahkah Anda mendengar tentang sumbangan kosmetik? Teknisi suku salju emas akan berkeliling dunia dan mengadakan acara tata rias gratis setiap minggu. Sepanjang penjelasannya, Kashmir tidak bisa menutup mulutnya. Jin juga kagum dengan kecerdasan bisnis mereka. Tuan muda, ini mungkin tampak gila pada awalnya, tetapi pasti akan berhasil. Sepertinya semua anak muda di dunia akan mencoba mengikuti tuan muda. Apakah wajahku akan dilukis di setiap bangunan besar di setiap kota? Ya, kamu bukan lagi pembawa bendera sementara, kan? Apakah kamu perlu menyembunyikan wajahmu? Jika kamu benar-benar tidak mau, kita bisa menggunakan wajah lain, tapi hanya sedikit orang yang bisa melampauimu dalam pengaruh dan penampilan. Faktanya, sepertinya tidak ada. Aku bukannya tidak menyukainya. Aku hanya mengatakannya karena kenaifan. Tidak, itu ide yang sangat bagus. Pertama kali Jin berpikir untuk berbisnis dengan kosmetik suku salju emas adalah saat dia menjadi pembawa bendera sementara. Kosmetik mereka tidak diragukan lagi melampaui produk paling terkenal di pasaran. Dengan distribusi yang tepat, mereka memiliki kemajuan teknologi yang cukup untuk memikat dunia. Dalam hal ini, Jin berpikir bahwa kosmetik suku salju emas memiliki tampilan yang mirip dengan produk ajaib vital, Zipple. Kebanyakan orang di dunia, suka atau tidak, hanya bisa menggunakan produk Zipple. Zipple telah mendominasi dunia menggunakan berbagai produk sihir penting seperti lampu ajaib dan peralatan bertenaga sihir.
Seringkali, Zipline memaksakan diri dalam negosiasi dengan berbagai kekuatan dengan mengancam akan memutus pasokan produk ajaib kehidupan jika mereka tidak menerima kesepakatan tersebut. Tentu saja, tidak banyak orang di dunia yang mengetahui kelakuan buruk Zipline. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak bisa dengan mudah mengemukakan masalah. Di sisi lain Rankandel hanya memiliki kekuatan fisik. Meski senjata yang dibuat oleh pandai besi Rankandel laris manis, permintaannya terbatas. Ada jauh lebih banyak orang biasa di dunia ini daripada para pejuang. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, pengaruh Zipline meluas ke lebih banyak tempat di dunia, sementara kekuatan Rankandel semakin berkurang. Karena ada lebih banyak hal yang bisa dicapai dengan sihir dibandingkan dengan kekuatan fisik. Penurunannya belum terlihat, namun merupakan sebuah takdir yang tak terelakkan dan pada akhirnya akan menjadi nyata. Keluarga Rankandel tampaknya hanya fokus untuk mengalahkan Zipline dan melemahkan pengaruhnya. Namun, hal itu saja tidak cukup. Masalah dengan suku salju emas adalah awal dari sebuah perubahan. Jin tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan suku salju emas. Kapan kita mulai? Segera setelah kamu menandatangani kontrak. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Ketika Jin menandatangani kontrak, anggota suku salju emas menjabat tangannya. Mari kita menghasilkan uang bersama. Pertama, kita harus mulai beriklan di Hufester. Jin Rankandel, atau sederhananya Rankandel. Sejak hari itu, setiap kali orang memikirkan Jin Rankandel, mereka secara alami akan mengasosiasikannya tidak hanya dengan kemampuan bertarungnya yang hebat tetapi juga dengan berbagai kosmetik cantik. Jadi, seminggu berlalu. Joshua, ditemani oleh Butler Howard dan para pembantu terdekatnya, secara pribadi mengunjungi kerajaan Kurano. Mereka pernah mendengar cerita aneh tentang potret Jin Rankandel, adik laki-lakinya, yang digantung di alun-alun pusat Kurano. Yang mengejutkan mereka, Joshua berhasil memastikan keberadaan potret jin raksasa di pintu masuk distrik seni Kurano. Pilihan Jin Rankandel, kosmetik pengkelan. Senyuman cemerlang yang tergambar dalam potret itu bagaikan sebilah pisau tajam yang menggores hati Joshua. Howard. Joshua, yang sejenak melamun saat membaca teks di bawah potret itu, membuka mulutnya. Ya. Apa-apaan ini? Pembawa bendera klan kami menyetujui kosmetik semacam itu. Kosmetik? Saya tidak bisa berkata-kata. Kami memutus pasokan uangnya, dan sekarang bencana besar ini terjadi. Menjerit. Joshua mengatupkan giginya. Memikirkan bagaimana orang akan mengejek Rankandel setelah melihat iklan tersebut berada di luar imajinasinya. Apa yang diwakili oleh nama Rankandel? Selama 1000 tahun, Rankandel melambangkan teror di dunia, namun kini si bungsu yang baru saja menjadi flag bearer berani mencoreng nama itu. Terlebih lagi, ia berani menodai nama Rankandel yang akan segera menjadi miliknya. Tak hanya Joshua, banyak orang yang berkumpul di depan potret Jin sambil tertawa seolah sedang menyaksikan makhluk penasaran. Menyaksikan pemandangan seperti itu, Joshua merasa penilaiannya salah dan takut menjadi gila. Segera beritahu Dewan Tetua dan rekomendasikan tindakan disipliner terhadap bocah gila itu, dan singkirkan potret sialan itu. Bagaimana dengan potret di luar Hufester? Apakah mereka juga ada di luar Hufester? Aku pernah mendengar bahwa potret pembawa bendera ke-12 sudah dipajang di kota-kota Federasi Sihir Lutero. Selidiki siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Jangan anggap enteng mereka. Pertama, cari tahu siapa mereka dan apa yang ingin mereka lakukan. Selidiki secara menyeluruh siapa dalang di belakang mereka. Saat Joshua melampiaskan amarahnya di kerajaan Kurano, Jin dan teman-temannya secara bertahap berkumpul di hutan di kerajaan Ekan. Disitulah villa rahasia Joshua berada. Itu adalah hutan yang lebat dan dalam. Jalannya tidak diaspal dengan baik ke segala arah, dan bahkan monster pun berkeliaran di hutan yang ditinggalkan. Tidak banyak orang di dunia yang mampu membangun villa di tempat seperti ini dan memeliharanya.
Joshua memiliki ksatria penjaga dan anjing pemburu yang tinggal di sini. Dari suatu tempat, makhluk tak dikenal mengeluarkan geraman pelan. Namun para monster tidak bisa mendekati jin sembarangan karena takut akan aura mengintimidasi yang terpancar darinya, aura Clan of Legends. Jika Suster Luna tidak memberitahuku, bahkan dengan kemampuan mengumpulkan informasi dari burung merak 7 warna, mustahil menemukan tempat ini. Bisa dibilang, villa ini terletak di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang tumbuh bersama Joshua di sisinya. Ketika Joshua masih remaja, ada hutan yang biasa dia datangi untuk berlatih pada hari-hari ketika saya sering menindasnya. Itu adalah hutan tempat monster muncul. Sepertinya dia memilih tempat itu untuk mengikuti jejak ayah berlatih di Laut Hitam. Luna berbagi cerita sembari mengungkap lokasi villa rahasia tersebut. Masyarakat kerajaan Ekan menyebut tempat ini sebagai hutan terbengkalai, hutan gelap, atau hutan neraka, sebagaimana masyarakat menyebut hutan tak berguna dan berbahaya di berbagai daerah. Desa terdekat menghilang setelah diserang monster, dan kerajaan Ekan tidak memiliki kemampuan untuk menebangi hutan. Joshua muda menganggap tempat ini sebagai tempat latihan yang sempurna. Dan dia pikir ayahnya akan senang. Ia berharap jika ia berlatih sendirian di hutan ini, seperti yang dilakukan ayahnya di Laut Hitam, pada akhirnya ia akan dikenali. Hanya sekali saja, Chiron menyebutkan sesuatu tentang hutan itu kepada Joshua. Kamu baik-baik saja. Tapi kamu tidak akan bisa mengejar kakakmu seperti ini. Chiron jarang memuji anak-anaknya. Jadi, jika dia menggabungkan pujian dan teguran, dan itu bukan nada mengejek, tentu lebih dekat dengan pujian. Namun saat itu, Joshua yang sangat menghormati ayahnya tidak tahan dibandingkan dengan Luna, bahkan saat dia sedang berlatih mengikuti ayahnya. Jadi, dia secara pribadi memimpin para ksatria dari faksinya dan membakar villa tersebut. Sejak hari itu, villa tersebut menghilang dari catatan Rankandel, dan Joshua berhenti pergi kerajaan Ekan. Itu terjadi sekitar 10 tahun setelah itu, karena suatu alasan. Joshua menemukan tempat ini lagi dan membangun sebuah villa yang mirip dengan yang dia buat di masa mudanya. Mungkin karena kecintaannya pada ayah, atau hanya karena dia menyukai hutan itu, atau mungkin karena rasa rendah dirinya sudah berkurang, aku tidak tahu alasannya. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya itu menjadi hal yang cukup penting. Tempat. Saat Jin mengingat sekilas cerita Luna, dia merasakan kehadiran dan menoleh. Melalui pepohonan yang lebat dan gelap, dia melihat orang-orang bertopeng. Mereka adalah Kashmir, Alisa, Kuzan, dan Yulian. Mereka baru saja tiba di hutan dan kini telah menemukan Jin. Kami telah menghapus semua jejak yang ditinggalkan Tuan Muda ketika dia tiba. Kata Kuzan sopan sambil menundukkan kepala. Seperti yang Kuzan katakan, teman-temannya telah menghapus jejak yang sengaja ditinggalkan Jin agar mereka dapat menemukannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Menurut informasi yang diberikan Luna, jumlah penghuni di dalam villa tersebut kurang lebih 3 ksatria penjaga dan 10 anjing pemburu. Kamu bisa membunuh anjing pemburu, tapi cobalah melakukannya tanpa ksatria penjaga kecuali benar-benar diperlukan. Jika kamu tidak bisa menaklukkan mereka, maka kamu bisa melenyapkan mereka. Apalagi dengan Kuzan dan Yulian, mungkin ada kawan lama yang mengenali keterampilan mereka, jadi mereka harus mengubah gaya bertarungnya. Alasan mereka ingin hidup tanpa ksatria penjaga jika memungkinkan adalah karena mereka adalah individu yang telah bersumpah setia kepada Rankandel sebelum menjadi pengikut Joshua. Jin ingin menghindari pembunuhan lebih banyak ksatria penjaga klan di masa depan. Dengan kata lain, dia ingin memberi mereka kesempatan. Sebelum konfrontasi besar-besaran dengan Joshua dimulai, Jin ingin memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Ksatria yang membuat keputusan bijak mempunyai pilihan untuk direkrut. Dipahami. Jin, Kashmir, dan Alisa membawa senjata yang berbeda dari biasanya. Alisa membawa sepasang belati, bukan sarung tangan biasanya. Jin mengalihkan pandangannya ke arah Yulian. Yulian yang dulunya sangat tertutup dan selalu terlihat ketakutan setiap kali nama Joshua disebutkan, hari ini tampak semakin tegang.
Yulian. Ya, dia pasti ada di sini. Mendengar kata-kata itu, Yulian mengatupkan bibirnya erat-erat. Jin menepuk bahunya dengan ringan dan melanjutkan. Ayo masuk. Jin dan teman-temannya mulai bergerak cepat di sepanjang jalur hutan. Kecuali Yulian, sisanya tidak tampak tegang. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menangani 3 ksatria penjaga dan 10 anjing pemburu. Selama lawan setingkat eksekutor Knight tidak ada di sini. Pepohonan tinggi menutupi area tersebut dengan rapat, membuatnya gelap, namun saat itu masih siang hari. Saat mereka mendekati villa, pepohonan semakin menipis, dan akhirnya, di tengah rimbunnya dedaunan, villa yang berdiri di tengah pun terlihat. Sinar matahari menyinari bangunan mirip kabin di tengah hutan. Pemandangannya cukup indah, tapi sepertinya tidak bisa menampung 13 orang, tidak dalam jangka panjang. Bangunan ini awalnya dibangun oleh Joshua untuk keperluan pribadinya dan telah dipugar persis seperti aslinya, sehingga skalanya sangat kecil. Itu lebih mirip gubuk daripada villa. Rombongan mendekati pintu masuk villa, memastikan langkah mereka tidak bersuara. Di dalam, ada 2 anjing pemburu Joshua. Mereka bermain secara acak satu sama lain dan hanya merasakan kehadiran penyusup ketika kelompok itu berada tepat di depan mereka. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Astaga, astaga! Jarum berbisa Kusan menembus tenggorokan mereka melalui celah jendela. Ketika mereka terjatuh ke atas meja, Kusan dengan terampil mengambil jarumnya dan menghapus bekas luka. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain di dalam villa. Baik ketiga ksatria penjaga maupun 8 anjing pemburu lainnya tidak terlihat. Mereka pasti berada di bawah tanah. Mengingat ukuran bangunannya yang kecil, menemukan jalan menuju bawah tanah bukanlah tugas yang sulit. Asalkan mereka tahu ada area bawah tanah tentunya. Alisa membuka pintu tersembunyi di lantai, memeriksa jebakan. Karena warga sering berpindah-pindah, tidak ada jebakan khusus di dekat pintu masuk. Begitu mereka turun, mereka mendapati diri mereka berada di koridor yang benar-benar gelap. Kelompok itu dengan cepat menyalakan lentera ajaib yang tergantung di ikat pinggang anjing pemburu yang dikorbankan. Berbeda dengan kabin kecil di atas, area bawah tanah sekilas memiliki skala yang cukup besar. Jangan menyebar, Tuan Kashmir. Kami tidak tahu struktur internalnya. Dimengerti, Tuan Muda Jin. Saat mereka turun lebih jauh ke bawah tanah, kelompok itu tidak menemui musuh selama sekitar 10 menit. Selama waktu itu, mereka menyadari bahwa bawah tanah tampak seperti bangunan seperti penjara. Di balik jeruji besi, ada sel-sel yang berlumuran noda darah, tapi semua tempat yang mereka lihat sejauh ini kosong. Noda darah itu milik manusia dan naga. Di dalam sel tempat para naga di penjara, sisik-sisiknya tersebar di mana-mana, sehingga mudah untuk dibedakan. Yulian tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Alasan kelompoknya memutuskan untuk menyerang rumah besar ini adalah karena naga penjaga Yulian ditawan di sini. Jejak naga yang ditawan pasti milik naga penjaga kontraktor yang dibawa Joshua bersamanya. Jumlahnya tentu tidak sedikit. Hal itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa naga sebanyak itu hanya dijaga oleh 13 manusia? Kelihatannya tidak mungkin. Pasti ada alat atau cara lain. Hal pertama yang terlintas di benak Jin adalah bola Dewa Iblis. Di antara objek yang diketahui Jin, satu-satunya cara untuk meneror atau mengendalikan naga adalah itu. Tapi Joshua sepertinya tidak memiliki Demon Goddess Orb. Ketika mereka tenggelam dalam pikiran mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang pria di lorong. Dia tidak tampak seperti ksatria penjaga atau anjing pemburu. Punggungnya yang bungkuk hampir mencapai pinggang Jin, dia sepenuhnya ditutupi jubah compang-camping, dan memegang tongkat. Orang asing yang Jin belum pernah dengar dari Luna. Dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Tak satu pun anggota, termasuk Jin, dapat merasakan energi apapun darinya. Apa? Apakah bahannya juga datang hari ini?
Dia berbicara dengan suara yang dalam dan muram. Saat Kuzan mencoba menaklukkan tersangka dengan jarum beracunnya, Jin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jin menyadari bahwa mata kosong pria itu sedang menatap ketiadaan. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Kecuali dia buta, dia tidak akan bereaksi seperti ini bahkan setelah melihat topeng mencurigakan itu. Tapi siapa dia? Anggota tim lainnya juga menyadari fakta itu beberapa waktu kemudian. Berapa banyak dari mereka yang datang? Penggunaan kata bahan oleh manusia mengacu pada manusia. 5. Hanya segelintir. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan nomor itu. Masukkan saja dan pergi. Aku sudah lama penasaran, tapi untuk apa bahan ini? Saat Jin mendekat dan bertanya, pria itu mengangkat kepalanya. TSK, Tuan Joshua melakukan kesalahan besar kali ini. Membiarkan orang sepertimu menanyakan pertanyaan seperti itu. Retakan. Dia memukul lantai dengan tongkatnya. Segera, lingkaran sihir ungu yang tidak menyenangkan muncul di lantai, langit-langit, dan dinding. Secara intuitif, Jin dan yang lainnya dapat merasakan bahwa ini adalah ilmu hitam kuno. Itu berarti bahkan Jin pun tidak tahu apa efek sihir ini. Dalam sekejap, beberapa pemikiran terlintas di benak Jin. Haruskah dia membunuh pria itu untuk menghilangkan sihirnya? Atau bertahan melawan sihir tak dikenal dan taklukkan dia untuk mendapatkan informasi? Pilihan terakhir menarik baginya, tapi risikonya terlalu tinggi untuk menjamin keselamatan rekan-rekannya. Bam! Jin menerjang ke depan dan menusukkan pedangnya ke leher pria itu. Jin menganggap bahwa memotong anggota tubuhnya tidak akan menghentikan sihirnya. Guah! Pria itu menggigil dan terjatuh ke depan. Belum sedetik pun berlalu sejak lingkaran sihir diaktifkan. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak yakin sihir macam apa itu, jadi aku membunuhnya. Itu mungkin seperti yang dilakukan Miuron, mencoba memanggil sesuatu dari neraka. Saat Jin melepas tudung pria yang jatuh itu, lingkaran sihir ungu kehilangan cahayanya dan menghilang. Itu adalah wajah yang mengerikan. Ciri-cirinya sangat terdistorsi sehingga tidak mungkin membedakan hidung dan mulut, dan tubuhnya tampak seperti seseorang yang secara paksa menyatukan potongan daging. Terlebih lagi, sepertinya pria itu sudah melemah bahkan sebelum Jin membunuhnya. Bagus sekali. Hah, siapa ini? Penyihir. Tidak, dia tidak tampak seperti manusia. Dia tentu saja tidak terlihat seperti manusia, lebih mirip iblis. Saya telah diajari bagaimana iblis yang lemah bisa berakhir seperti ini selama saya berada di pasukan khusus. Alisa menambahkan penjelasan pada pertanyaan Kashmir. Jin menggeledah jubah pria itu, memeriksa barang-barangnya. Potongan kertas dan pecahan tulang yang aneh dan usang, baik dari hewan maupun manusia, jatuh dari saku bagian dalam jubah. Celup, gemerincing. Dan kemudian, kelereng hitam yang familiar muncul. Tuan muda Jin, ini. Kashmir berseru kaget saat dia melihat marmer itu. Marmer itu sangat mirip dengan benda yang diketahui Jin dan yang lainnya. Itu dibuat dari bahan yang persis sama. Mutiara energi bayangan? Alat perekam yang digunakan oleh Solderet. Manik yang jatuh dari jubah pria itu persis seperti itu.